Kita semua pasti pernah ada yang ngerasainnya. Lagi kerja, fokusnya hilang di tengah jalan. Nah, hari ini kita bakal bedah satu teknik super simple. Cuma 60 detik buat ngerebut kembali kendali itu. Namanya interstitial journaling. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Rapat baru aja kelar, tapi sebelum mulai kerjaan berikutnya, Anda malah nyangkut. Scroll-scroll media sosial, buka-buka tab nggak jelas, tahu-tahu 15 menit berharga udah lenyap gitu aja. Fokus Anda kayak menguap entah kemana. Ternyata, kabut mental yang kita rasain pas ganti-ganti tugas itu ada namanya loh. Namanya denda peralihan kognitif atau cognitive switching penalty. Nah, inilah dia si pencuri tak kasat mata yang ngerompok momentum dan produktivitas kita setiap harinya. Jadi, denda ini sebenarnya adalah pencuri fokus kita yang tersembunyi. Dan yang bikin kaget, masalah utamanya itu bukan di berat atau enggaknya kerjaan kita, tapi justru di momen-momen transisi yang sering banget kita anggap sepele. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Kita tuh sering banget terobsesi gimana caranya ngatur tugasnya. Padahal fokus kita itu justru bocor alus di celah-celah antar tugas. Di sanalah pertarungan buat dapetin kejernihan mental yang sesungguhnya terjadi. Oke, terus gimana dong caranya nambal kebocoran fokus di celah-celah itu? Jawabannya ternyata sederhana. Kita butuh semacam perekam penerbangan buat pikiran kita. Inilah dia, interstitial journaling. Gampangnya gini, ini tuh kebiasaan nulis catatan super singkat, cuma beberapa kata aja, setiap kali Anda mau pindah tugas. Tujuannya cuma satu, ngosongin RAM di otak Anda, biar fokusnya tetap tajam. Coba deh bayangin ini tuh kayak kotak hitam buat hari kerja Anda. Jurnal ini merekam semua data penting, apa yang Anda kerjain, kapan, dan kenapa. Jadi Anda bisa nge-review dan memperbaiki penerbangan produktivitas Anda besok-besok. Biar makin kebayang, yuk kita lihat bedanya sama jurnal tradisional. Interstitial journaling itu cepet banget, dilakuin berkali-kali dalam sehari, dan sifatnya sangat taktis. Fokusnya cuma di perpindahan tugas, bukan refleksi mendalam soal hidup. Tujuannya buat naikin produktivitas, bukan buat proses emosi yang panjang lebar. Oke, konsepnya udah dapet ya. Sekarang gimana prakteknya? Tenang, caranya gampang banget. Cuma pakai formula 3 langkah yang super simple. Jadi, setiap kali nulis cuma butuh 3 hal ini. Pertama, tulis jamnya. Ini buat bikin log harian Anda. Kedua, tulis apa yang barusan Anda selesaikan. Ini kayak kita lagi nutup satu tab di browser otak kita. Dan ketiga, ini yang paling penting, tulis tindakan fisik pertama yang bakal Anda lakuin buat tugas selanjutnya. Coba deh perhatiin banget bedanya. Kerjakan laporan. Aduh, kedengarannya aja udah berat dan bikin males kan? Sekarang bandingin sama, buka draft dan baca 3 paragraf terakhir. Ini kan spesifik banget dan gampang banget dilakuin. Nah, ini dia kunci buat ngancurin kebiasaan nunda. Bikin langkah pertamanya jadi kecil banget sampai-sampai rasanya mustahil buat nggak dilakuin. Tentu aja, teknik sebagus apapun bakal percuma kalau kita nggak konsisten. Jadi, gimana caranya biar kebiasaan ini bener-bener nempel dan jadi otomatis? Aturan nomor 1, dan ini penting banget, aturan 60 detik. Kalau Anda nulis entry jurnal ini butuh waktu lebih dari semenit, itu artinya Anda bukan lagi jadi produktif, tapi justru lagi nemuin cara baru buat nunda-nunda kerjaan. Jadi intinya, lakukan secepat kilat. Ingat beberapa prinsip ini. Pertama, pakai alat apa aja yang paling cepat, entah itu di notes HP atau buku catatan. Kedua, gak usah pusingin tata bahasa, ini kan catatan buat Anda sendiri. Ketiga, kalau ada pikiran aneh-aneh yang ngeganggu, langsung aja tulis buat dikeluarin dari kepala. Dan terakhir, jujur, kalau tadi sempat terdistraksi, ya tulis aja, justru itu cara tercepat buat balik lagi ke jalur yang benar. Nah, kalau Anda konsisten ngelakuin ini, apa sih hasil jangka panjangnya? Percaya deh, ini bukan cuma soal nyelesain lebih banyak tugas dalam sehari. Manfaatnya tuh jauh lebih dalam. Beban mental Anda jadi berkurang karena setiap tugas benar-benar ditutup sampai tuntas. Anda juga jadi lebih akuntabel sama diri sendiri karena ada catatan waktunya. Pas lagi buntu, teknik ini maksa Anda nemuin satu langkah kecil buat gerak lagi. Dan yang paling keren, Anda bakal mulai melihat pola-pola unik dalam cara kerja Anda. Inilah hasil akhirnya yang paling strategis. Jurnal Anda itu lama-lama bakal berubah. Dari sekedar catatan, jadi data tentang diri Anda sendiri. Anda bisa lihat kapan jam-jam paling produktif Anda,
apa aja yang biasanya bikin Anda terdistraksi, dan pakai semua wawasan itu buat ngerancang hari esok yang jauh-jauh lebih efektif. Jadi gini deh, habis ini pas Anda mau beralih ke aktivitas berikutnya, coba deh luangkan 60 detik, tulis jamnya, tulis kalau Anda baru aja selesai menyimak soal ini, terus tulis apa satu tindakan fisik pertama yang akan Anda lakukan selanjutnya. Siapa tahu, kejernihan yang selama ini Anda cari-cari ternyata cuma tersembunyi di dalam 60 detik itu.